Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lingga pada tahun 2024 ini. Adapun pada hari ini saya akan sedikit mewawancarai yaitu Bapak Rohmat SPD selaku salah satu kepala sekolah di SD yang berada di Kabupaten Lingga, tepatnya di SD Negeri 037 Senayang, Kecamatan Bakung Serumpun. Tepatnya sekolahnya berada di Pulau Manik. Baiklah, saya akan coba bicara pada hari ini. Sebelumnya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya, sehat ya. Terima kasih. Pada hari ini, mohon maaf Pak, sebelumnya saya akan mencarai Bapak Rohmat, yang mana yang saya lakukan ini dalam rangka tugas sebagai calon guru penggerak, yaitu di modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang D5 etika. Mungkin Bapak pada hari ini, alhamdulillah, terima kasih bersedia untuk saya wawancarai Pak ya. Mudah-mudahan dalam beberapa menit ke depan. Mungkin yang pertama Pak, saya ingin wawancara. Mungkin selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, mungkin dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan-bujukan moral, bagaimana Bapak mengidentifikasi dalam hal tersebut Pak? Bukan dengan saya dalam mengidentifikasi kasus tersebut. Yang pertama, saya melihat konteks dan situasi. Dilema etika biasanya melibatkan situasi di mana tidak ada keputusan yang benar-benar ataupun salah. Kedua pilihan mungkin benar, tapi membawa suatu konsekuensi yang berbeda. Sementara itu, rujukan moral cenderung melibatkan situasi di mana salah satu pilihan jelas melanggar norma ataupun aturan moral. Yang kedua, dengan melibatkan prinsip-prinsip moral. Yang ketiga, konsultasi dan refleksi bersama. Yang keempat, menyadari akan tekanan eksternal. Dan yang terakhir, menyusun pertimbangan berdasarkan dampak yang dialami. Baik, ya Pak. Kalau begitu, berarti untuk mungkin pertanyaan yang berikutnya Pak, pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana mungkin dua kepentingan yang sama benar, sama-sama mungkin mengandung nilai kebajikan, mungkin seperti itu Pak. Pengambilan keputusan dalam kasus di mana dua kepentingan sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung suatu nilai kebajikan seringkali membutuhkan suatu pendekatan yang bijaksana, hati-hati, dan melibatkan banyak pertimbangan. Dalam konteks sekolah, berikut adalah langkah yang tepat yang saya ambil dalam situasi tersebut, yaitu pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan. Yang kedua, mengkaji prinsip dasar sekolah dan pendidikan. Adapun ketiga, kompromi dan konsensus. 4, adakan suatu evaluasi dampak panjang. Yang seterusnya berdasarkan fakta dan data yang kita punyai. Dan etika dan nilai universal yang ada. Yang ketujuh, pikirkan kepentingan terbaik untuk siswa. Dan selanjutnya kita mengajukan refleksi pribadi dalam tim tersebut. Kira-kira langkah atau prosedur apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Adapun pengambilan keputusan merupakan proses yang membutuhkan suatu ketelitian, keterbukaan, dan keterlibatan berbagai pihak. Berikut adalah langkah ataupun prosedur yang biasa saya lakukan sebagai kepala sekolah, yaitu pertama, mengidentifikasi masalah dengan jelas dulu. Setelah itu mengumpulkan informasi dan data. Yang ketiga, melibatkan pemangku kepentingan. Yang keempat, mengevaluasi opsi ataupun alternatif.
Dan selanjutnya pertimbangan nilai, visi dan misi sekolah yang ada pada sekolah kita. Setelah itu konsultasi dengan ahli jika diperlukan. Setelah itu membuat suatu keputusan dan bertanggung jawab dan mengkomunikasikan keputusan dengan jelas. Setelah itu mengimplementasikan keputusan yang telah kita buat. Yang terakhir mengevaluasi dan merefleksi apakah semua sudah berjalan dengan baik. Baik, kira-kira mungkin hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif seperti itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ini ada beberapa pendekatan dan hal yang bisa dianggap efektif untuk membantu pengambilan keputusan yang bijak. Berikut adalah beberapa hal yang biasa saya anggap efektif dalam hal tersebut, yaitu dengan mengadakan pendekatan kolaboratif dan partisipatif, berpijak pada prinsip nilai sekolah dan etika universal, penggunaan data dan fakta, pendekatan refleksi dan jangka panjang, konsultasi pada ahli atau pihak yang netral, empati dan pendekatan kemanusiaan, kompromi dan solusi yang kreatif, tinjau hukum dan kebaikan sekolah, dan yang terakhir memonitoring dan mengevaluasi pasca putusan yang telah kita buat. Ya. Mungkin hal-hal apa saja yang mungkin selama ini dalam Bapak mengambil keputusan itu yang merupakan tantangan lah gitu, Pak? Adapun dalam proses pengambilan keputusan, terutama di lingkungan sekolah yang kompleks, pada sekolah sering menghadapi suatu berbagai tantangan. Adapun beberapa tantangan umum yang sering terjadi pada diri kami, yaitu kepentingan yang bertentangan. Yang kedua, dilema etika dan nilai yang bertentangan. Selanjutnya, keterbatasan sumber dana, tekanan dari pihak eksternal, kurangnya informasi yang memadai, resistasi terhadap suatu perubahan, tekanan waktu baik panjang maupun dekat, kurangnya dukungan dari pihak yang terlibat, baik menghadapi ekspektasi yang tidak realistis, dan kadang-kadang kita aspek emosional kita dalam suatu pengambilan keputusan. Apakah Bapak mempunyai mungkin jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika ini, atau Bapak menyelesaikan secara langsung di tempat Bapak bertugas, atau Bapak memiliki jadwal tersendiri untuk cara menyelesaikan kasus dilema etika ini, Pak? Adapun dalam menghadapi kasus dilema etika di sekolah ini, biasanya saya memiliki suatu pendekatan yang fleksibel, tergantung pada konteks dan urgensinya kasus tersebut. Ada situasi di mana kasus harus diselesaikan secara di tempat, sementara pada kasus lain diperlukan suatu perencanaan dan waktu khusus dalam penyelesaiannya. Berikut adalah bentuk ataupun prosedur yang umum saya lakukan, mungkin mirip dengan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah yang lain, yaitu pertama, penanganan kasus yang mendesak. Yang kedua, penanganan kasus yang terencana, ini direncanakan dengan jadwal khusus, dan pendekatan campuran bergantung pada situasinya. Setelah itu konsultasi dan rapat rutin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Baik, itu yang telah Bapak sampaikan tadi itu salah satu bentuk dan prosedurnya, Pak ya. Ya. Kira-kira dalam hal ini adakah seseorang atau faktor apa saja sih selama ini yang mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika itu, saya seringkali mendapatkan suatu bantuan dan dukungan dari berbagai pihak ataupun faktor yang membantu membuat suatu keputusan menjadi lebih tepat dan adil. Berikut adalah faktor yang bisa mempermudah proses tersebut, yaitu diantaranya adalah kita mengadakan tim kepemimpinan sekolah, mengadakan guru dan staf yang berpengalaman, bergabung dengan konselor ataupun psikolog, juga dengan orang tua wali murid kita, kebijakan dan peraturan sekolah, prinsip-prinsip etika dan nilai sekolah. Demikian pula kita berkomitmen dengan komite ataupun dewan pendidikan, dengan teman sejawat,
dengan adanya data dan fakta yang tersedia, dan terakhir adalah pengalaman kami pribadi sebagai kepala sekolah. Baik. Nah, ini mohon maaf Pak ya, saya ini banyak bertanya nih Pak ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak ya. Nah, yang terakhir yang saya ajukan, mungkin dari semua hal-hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada tak pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bapak petik dan pengalaman yang dapat Bapak ambil dalam Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi? Dari pengalaman saya dalam mengambil suatu keputusan, terutama terkait dilema etika, ada beberapa pembelajaran penting yang dapat saya petik, yang tidak hanya membantu dan menyelesaikan masalah secara efektif, akan tetapi juga dapat meningkatkan suatu kemampuan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Berikut ini adalah pembelajaran utama yang bisa saya ambil. Yang pertama, pentingnya mendengarkan semua pihak yang terlibat. Tidak ada solusi yang sempurna, tapi kita harus berlaku adil, konsistensi dengan nilai dan prinsip etika sekolah. Setelah itu kita mengelola emosi dengan bijak, dan kita berkolaborasi dan konsultasi adalah suatu kunci suatu keberhasilan. Di samping fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, keterbukaan untuk berjalan untuk belajar dari suatu kesalahan. Kebijakan yang jelas membantu mengurangi keraguan, dan pentingnya mempertimbangkan jangka waktu yang panjang, dan pentingnya keadilan yang empati dalam suatu keputusan yang telah kita buat. Ya, luar biasa apa yang telah Bapak sampaikan tentang Bapak cara mengenai kasus dilema etika ini Pak. Sudah saya bisa saya tangkap, saya cerna apa yang sudah Bapak sampaikan, cukup kompleks Pak, cukup lengkap, mantap. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Mana tahu mudah-mudahan saya kedepannya bisa menjadi pemimpin pelajaran seperti Bapak. Itu saya bisa jadi contoh untuk kedepannya. Mungkin sampai di sini dulu Pak untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak sempatkan untuk saya mewawancarai pada hari ini. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Terima kasih juga atas kesempatan dan percakapan yang menyenangkan ini. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk perjalanan Anda, dan saya yakin Anda akan menjadi pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Semangat terus dan sukses selalu dalam segala usaha Anda. Terima kasih, sukses selalu. Ya, terima kasih Pak. Pak ya jadi pemain film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprizal SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lingga pada tahun 2024. Adapun pada hari ini saya akan mewawancarai sedikit, yaitu Bapak Raipindah SPD, adalah kepala sekolah di salah satu SD yang ada di Kabupaten Lingga, yaitu tepatnya di SD Negeri 012 Nayang, Kecamatan Bagus Rumpun, yang mana sekolahnya berada di Desa Tanjung Kelit. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah baik, dalam keadaan sehat. Baiklah, pada hari ini terima kasih. Pada hari ini sebelumnya Pak, terima kasih. Saya akan sedikit mewawancarai Bapak Raipindah. Boleh Pak ya? Ya. Kita waktu sedikit. Bagaimana tujuan saya mewawancarai pada Bapak pada hari ini, yaitu dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 calon guru penggerak, yaitu tentang dilema etika. Yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, mungkin selama ini Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan-bujukan moral, bagaimana Bapak mengidentifikasi hal-hal tersebut? Baik Pak Abrizal, pertama terima kasih Bapak sudah datang ke SD kami dalam hal mewawancarai saya sebagai kepala sekolah. Baik Pak, saya coba untuk jawab. Pertama, kalau kami dihadapi dengan kasus-kasus seperti
kasus dilema etika, langkah pertama kami tentu kami mengkelompokkan, mengidentifikasi dulu permasalahan-permasalahannya, kemudian juga kami akan merenung kalau ini kami putuskan dampaknya, untungnya, kerugiannya bagaimana, karena ini memang keputusan yang sangat luar biasa sulit bagi kami kalau memang ini keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Jadi kami harus benar-benar berpikir, benar-benar mengelompokkan, benar-benar memikirkan dampak daripada keputusan itu. Jadi artinya kami harus berhati-hati Pak di dalam mengambil keputusan dilema etika itu. Nah itu aja Pak Ridwan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tadi di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu Pak? Oke Pak, jadi kalau memang yang kami alami, kalau kami dihadapi dengan kasus dilema etika yang sama-sama memang dalam sisi moralnya juga sama-sama penting, kami harus mengambil salah satunya, maka langkah yang kami ambil adalah saya sebagai pimpinan tentu merangkul semua kawan-kawan, guru, tenaga pendidik, kemudian kami mengadakan rapat, saya sampaikan ini permasalahannya yang harus kita ambil dengan pertimbangan-pertimbangan. Jadi kami tetap mengambil keputusan ini melalui musyawarah di sekolah. Artinya kalau memang ini keputusannya diambil bersama-sama, maka dampaknya juga kami harus menanggungnya bersama-sama. Jadi keputusannya dalam hal ini keputusan bersama gitu Pak Rizal. Baik, kira-kira dengan yang Pak jelaskan, langkah-langkah seperti apa sih yang biasanya Bapak ambil atau Bapak lakukan selama ini? Ya langkahnya bagai tadi Pak. Jadi langkah yang kita ambil di dalam keputusan, pertama kita mengedepankan musyawarah dulu. Jadi sebagai pimpinan yang saya lakukan di sekolah ini, saya tidak pernah mengambil keputusan itu berdasarkan keputusan sendiri. Saya tetap merangkul kawan-kawan semua, guru-guru semua, tenaga pendidik semua untuk memutuskan ini. Mudah-mudahan mungkin saya berprinsip kawan-kawan punya kapasitas semua, guru-guru juga punya keahlian, punya pemikiran. Mudah-mudahan kalau ini dibawakan dalam musyawarah, mungkin keputusannya sangat yang kita harapkan gitu Pak. Jadi sekali lagi dalam hal ini kami tentu melalui musyawarah guru yang hasilnya nanti sama-sama kami buatkan keputusan. Itu aja Pak. Kira-kira dalam hal yang Bapak lakukan selama ini yang Bapak anggap efektif seperti itu, mungkin dalam pengambilan keputusan tadi pada kasus-kasus dilema etika itu, kira-kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan, mungkin ada setiap keputusan ada tantangan dalam mengambil keputusan yang selama ini terjadi yang Bapak alami sebagai pimpinan di sekolah ini Pak? Pasti Pak, di dalam mengambil keputusan sudah punya risiko, punya dampak ya. Pasti di dalam keputusan itu dampaknya sudah pasti ada Pak, karena ini keputusannya kita ambil satu, di antara dua kasus dilema tadi. Makanya Pak, kalau kita ambil keputusan ini secara bersama, ya, secara memakan sekolah, maka risiko dampak itu juga kita sama-sama nanggung. Jadi ini keputusan sekolah. Sekali lagi yang kami terapkan adalah mengambil keputusan itu melalui musyawarah guru dan tenaga pendidik di sekolah ini. Ya, baik. Mohon maaf nih Pak, saya silakan, sedikit silakan. bertanya nih, ya kan? Nah, kemudian kira-kira setelah Bapak mengambil keputusan-keputusan tadi, kira-kira apakah Bapak mempunyai jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus dilema etika ini pada saat itu juga, atau ada punya jadwal atau tertentu Pak? Pasti Pak, dari awal-awal sudah kita bahas bersama dengan teman-teman, cara penjadwalnya, cara pengambilan keputusannya sudah kita pikir di dalam musyawarah. Ya. Itu kita lihat dulu Pak kasusnya. Kalau memang kasus itu memang harus kita dituntut untuk segera mungkin diputuskan, maka di saat itu harus segera mungkin kita putuskan. Lihat kasusnya Pak. Jadi kadang-kadang kasus itu kan kadang-kadang tidak terduga. Jadi ada kasus yang memang harus dituntutkan secara cepat, ya. Ada juga kasus yang butuh waktu begitu. Jadi kalau yang secara cepat saat itu setelah musyawarah, maka hasilnya kita putuskan dan kita laksanakan. Baik. Dan
dari yang Bapak sampaikan tadi, adakah kira-kira seseorang ataupun faktor-faktor apa sih selama ini yang mungkin mempermudah Bapak untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi yang Bapak sampaikan tadi? Hal yang sangat membantu dalam hal ini ya, untuk sebagai saya kepala sekolah, ya tadi kekompakan, kebersamaan, kekeluargaan yang kita jadi di sekolah ini, Pak. Jadi tak kalau mungkin kita dalam hal menghadapi kasus ini tak terpikir oleh saya sebagai kepala sekolah, teman-teman yang kita anggap sebagai keluarga, yang itu sahabat kita, mungkin bisa memberikan solusi yang begini, yang begitu ya. Jadi intinya kebersamaan lah yang harus kita kedepankan di dalam kita mengambil musyawarah. Nah itu aja Pak Rizal. Oh itu Pak ya. Baik, nampaknya sudah panjang lebar dari tadi saya mencari Bapak tentang kasus dilema etika tadi. Ini mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya, yang akan saya sampaikan ke Bapak. Mungkin dari semua hal-hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak, Raifindas, dalam mengambil keputusan dilema etika sebagai kepala sekolah di SD ini? Adapun pengalaman yang dapat saya petik adalah bahwa dilema etika itu memang sebuah kasus yang sangat sulit sebagai saya kepala sekolah untuk memutuskan. Tetapi sesulit apapun permasalahan di sekolah, kalau ini kita kirimkan ke musyawarah bersama dengan teman-teman, kemudian juga teman-teman mendukung, insya Allah seberat apapun permasalahan itu terasa ringan. Nah gitu Pak, jadi intinya saya titip pesan juga kepada Bapak yang muda lagi dalam proses IGP, suatu saat kalau Bapak ditakdirkan menjadi kepala sekolah nanti, maka kedepankanlah rasa musyawarah. Kalaupun ada kasus, yuk kita Bapak sama-sama kita libatkan guru dan tenaga pendidikan, warga sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Artinya apapun permasalahan sama-sama kita dengan warga sekolah untuk memutuskan. Nah, jadi itu aja pesannya Pak, kesimpulan yang dapat saya berikan ke Pak Rizal. Ya Pak, terima kasih Pak, luar biasa. Kalau saya simpulkan dari Bapak menyampaikan tentang cara-cara mengatasi kasus dilema etika tadi, mudah-mudahan saya selaku calon guru penggerak ini mudah-mudahan mana tahu nanti suatu saat saya akan menjadi pemimpin pelajaran seperti Bapak, saya bisa mengambil contoh atau lebih banyak belajar dari Bapak Pak ya. Yang kemudian terima kasih juga atas waktu atau kesempatan maaf mengganggu aktivitas Bapak pada hari ini. Saya mau mencari Bapak pada hari ini, mungkin sampai di sini dulu saja Pak wawancara kita pada hari ini, mungkin bisa bertemu dalam waktu, atau kalau saya ada masalah atau apa boleh Pak ya saya sharing Pak ya. Kami siap insya Allah. Sekolah saya terbuka untuk Pak Rizal dan untuk kawan-kawan lainnya CKT kalau memang mau berkunjung ataupun kita sharing di dalam masa sekolah, kami siap. Jadi sekali lagi terima kasih nih Pak Rizal sudah datang sekolah ya, sudah menjumpai saya juga. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan yang terakhir. Iya Pak, siap Pak. Baik, kalau begitu Pak, terima kasih untuk waktu sekali lagi Pak. Mungkin sampai di sini dulu wawancara kita untuk saat ini tentang kasus dilema etika ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan kepada saya dapat menjadi pengalaman saya, dapat menjadi pembelajaran saya untuk kedepannya. Pintar lebih tukaran saya, mohon maaf seandainya ada kata-kata saya atau bahasa saya yang kurang pada tempatnya Pak ya. Mungkin saya akhiri saja dengan tutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.